Perrault. Dari Charles Perrault. Perrault. dari Charles Perrault. Halo, welcome back to my channel in Kazura Official. Dan kembali lagi bersama saya Carmilla di seri 366 Dongeng Sedunia. Oh iya, lupa ngucapin selamat tahun baru bagi kalian semua ya, yang bagian merayakan. Semuanya sih yang merayakan. Nah, di malam minggu di bulan awal ini, saya akan menceritakan kisah yang sangat fenomenal yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan kalian mungkin banyak yang tidak tahu dari mana asal cerita ini. Karena ini bulan Januari, maka saya akan menceritakan bulan Januari sesuai yang ada di sini. Judulnya adalah Cinderella. Siapa yang tidak tahu dengan cerita Cinderella? Dari zaman anak kecil sampai orang tua pasti tahu ya. Oh ya, bagi kalian yang tidak tahu dari siapa yang pertama menceritakan tentang Cinderella ini, mari kita lihat dari siapa? Dari Charles Perrault. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Oh iya, stop dulu. Bagi kalian yang tidak mengerti dengan aturan di seri 366 Dongeng Sedunia ini, silakan cek video aku yang pertama di playlist 366 Dongeng Sedunia. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis muda yang cantik dan manis dengan mata biru dan rambut pirang yang panjang. Ia adalah putri seorang saudagar kaya yang sangat menyayanginya. Ketika ibunya meninggal, ayahnya memutuskan bahwa putrinya membutuhkan seorang wanita yang baik untuk mendidik dan mengurusnya. Jadi, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita setengah baya yang sudah mempunyai 2 orang putri. Sayangnya, ibu tirinya ternyata serakah dan egois. Juga kedua orang putrinya, yaitu kakak tiri gadis muda yang cantik itu, sombong dan iri hati. Karena si saudagar itu harus sering bepergian, sang ibu tiri dan kedua orang kakak tirinya mulai menguasai rumah. Gadis muda itu dipaksa untuk selalu memakai baju yang compang-camping yang amat kotor oleh debu dan batu bara, sehingga tidak lama kemudian semua orang mulai memanggilnya Cinderella. Suatu hari, putra seorang raja yang ingin menikah mengundang semua wanita muda di kerajaannya untuk menghadiri pesta dansa supaya pangeran itu bisa menemui mereka dan memilih seorang istri. Di rumah Cinderella, kedua saudara tiri itu mulai melakukan persiapan secara besar-besaran. Baju yang mahal dibeli, model rambut berbeda dicoba, dan berbagai perhiasan dikeluarkan untuk dipilih. Tidak ada apapun yang membuat ibu tiri dan kedua kakak tiri Cinderella senang. Dan seperti biasa, Cinderella melayani mereka tanpa mengeluh sedikit pun. Cinderella juga diundang ke pesta dansa itu, tetapi ibu tirinya menolak untuk mengajaknya. Akhirnya, malam yang sudah ditunggu lama itu pun tiba. Kedua kakak tirinya berubah penampilan. Masing-masing mengenakan gaun yang indah dan banyak perhiasan. Cinderella merasa amat sedih saat ia mengamati kepergian mereka. Ia sangat ingin pergi ke pesta dansa itu. Ia juga sangat ingin memakai gaun sutra. Gadis malang itu tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis dengan amat terseduh-seduh sehingga lantai dibanjiri air matanya. Tetapi ketika ia menengadahkan kepalanya, ia berhadapan muka dengan seorang wanita cantik. Wanita cantik itu adalah ibu peri. "Mengapa kamu menangis, Cinderella kecil? Apakah
kamu juga ingin pergi ke pesta dansa?" Wanita itu bertanya padanya. "Pesta dansa itu bukan tempat yang cocok untukku," keluh Cinderella dengan sedih. "Kita lihat saja nanti, bawakan aku sebuah lagu," perintah sang peri. Dengan satu sentuhan tongkat ajaibnya, wanita itu mengubah lagu itu menjadi sebuah kereta kuda yang sangat indah. Ia mengubah 4 ekor tikus menjadi kuda dan beberapa ekor kadal menjadi kusir yang berseragam. "Segalanya sudah siap," kata ibu perinya. "Kamu boleh pergi ke pesta dansa itu." Sang Cinderella menjawab, "Tetapi dengan busana seperti ini?" tanya Cinderella sambil menunjuk bajunya yang compang-camping. Ibu peri itu mendesah, "Benar sekali." Dengan lambaian tongkat ajaibnya, baju compang-camping itu menghilang dan Cinderella mendapati dirinya memakai gaun sutra yang dihiasi emas, sepatu kaca, dan batu mulia. Yang tidak membutuhkan perubahan hanyalah wajah cantik Cinderella karena sekarang ia tersenyum bahagia. "Sekarang masuklah ke dalam kereta dan pergilah," ujar ibu peri. "Tetapi ingatlah bahwa saat jam berdentang 12 kali, kamu harus meninggalkan pesta dansa. Pada saat itu, mantraku akan berhenti bekerja. Kereta itu akan berubah lagi menjadi labu, dan para kusir itu akan menjadi kadal lagi. Dan kamu akan menjadi Cinderella yang sama seperti dulu, yang memakai baju compang-camping." Pesta dansa itu menakjubkan. Semua orang mengagumi putri yang tidak dikenal dan pangeran terus berdansa dengannya sepanjang malam. Hati Cinderella meluap-luap dipenuhi sukacita. Kemudian jam dinding berdentang 12 kali. Cinderella tidak membuang-buang waktu. Sambil masih tersenyum, ia segera berlari keluar dari sana. Pangeran mengejarnya, tetapi tidak bisa mengejarnya. Satu-satunya jejak Cinderella yang ditemukan oleh pangeran hanyalah sebelah sepatu kaca yang terlepas dari kaki Cinderella saat ia berlari menuruni anak tangga. Di istana, pangeran merasa sedih. Ia ingin sekali menemukan gadis cantik yang menghadiri pesta dansa itu, yaitu gadis cantik yang kehilangan sebelah sepatu kacanya. Kerajaan menyampaikan pengumuman. Semua gadis muda di kerajaan harus mencoba sepatu kaca itu, dan pangeran akan menikahi gadis yang kakinya sangat pas dengan sepatu kaca itu. Demikian bunyi pengumumannya. Keesokan paginya, para pegawai istana memulai pencarian mereka. Tetapi tidak seorang pun gadis muda yang kakinya pas dengan sepatu kaca yang luar biasa itu. Akhirnya, pangeran tiba di rumah saudagar tersebut, dan kedua kakak tiri Cinderella mencoba sepatu kaca itu. Sia-sia saja. Sepatu kaca itu amat kecil dan sangat rapuh, sehingga mereka tidak bisa memasukkan jari kaki mereka ke dalamnya. Sang pangeran yang semakin sedih dan patah semangat hendak pergi ketika ia menyadari keberadaan Cinderella yang sedang berdiri malu-malu di belakang pintu. "Dan siapakah kamu?" tanya pangeran. "Oh, dia hanya seorang pembantu," jawab ibu tirinya. Tetapi pangeran menatap mata Cinderella, dan dengan sangat girang ia memerintahkan Cinderella untuk duduk di hadapan pengurus kerajaan. Cinderella menjulurkan kakinya. Sepatu kaca itu pun pas sekali dengan kakinya. Cinderella langsung didandani seperti saat ia menghadiri pesta dansa itu. Pangeran melamarnya untuk menjadi istrinya, dan pernikahan itu dirayakan hari itu juga. Upacara pernikahan itu mengagumkan dan sepadan dengan cinta mereka berdua. Dan bagaimana nasib ibu tiri serta kedua kakak tiri Cinderella? Pangeran ingin menghukum mereka atas kekejaman mereka, tetapi
Cinderella membujuk untuk memaafkan mereka. Cinderella mengundang mereka semua untuk datang ke istana kerajaan dan hidup bersamanya. Dan tidak lama kemudian, kedua kakak tirinya menikahi dua orang ksatria yang mulia di istana. Akhirnya, ibu tiri Cinderella menyadari kesalahannya dan berubah menjadi wanita yang baik hati dan lembut kepada semua orang. Jadi, kisah ini diakhiri dengan mantra terindah di antara segala mantra. Mereka hidup bahagia selamanya. Baik, itu saja untuk malam minggu kali ini. Nantikan terus kisah-kisah selanjutnya hanya di Kazura Official. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar bisa menemani tidur kalian dengan nyenyak. Semoga kalian suka dengan kisah ini dan semoga juga kalian sudah mulai terlelap. Dan seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa.